Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang perubahan kurikulum dan posisi PS dalam struktur di sekolah dasar. Untuk itu materi ini akan dibawakan oleh saya dan juga teman-teman. Untuk itu selamat menyaksikan dan semoga apa yang disampaikan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi yang pertama ini kita akan masuk di dalam pengertian kurikulum 2013. Pengertian yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini sudah senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, untuk menjelang implementasi kurikulum 2013, penyiapan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksana kurikulum di lapangan perlu dilakukan. Untuk itu, sehubung dengan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan menjamin mutu pendidikan telah menyiapkan strategi pelatihan implementasi kurikulum 2013 sebagai guru sekolah dasar. Untuk itu, dari berbagai banyak unsur-unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan suatu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan dari proses untuk mewujudkan proses perkembangan potensi peserta didik. Jadi, tidak dapat disangka lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis potensi sangat diperlukan sebagai instrumen. Untuk itu ada beberapa peserta didik yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum yang berbasis kompetensi, yaitu yang pertama, manusia berkualitas, mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan yang kedua, manusia terdidik dan beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat beriman, cakap, kreatif, dan mandiri. Dan yang ketiga, kurikulum warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dan pengembangan. Itu yang materi yang pertama. Dan yang materi yang kedua, kita masuk dalam karakteristik kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik diantaranya, yaitu yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar, KD atau mata pelajaran. Dan yang berikut, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu, untuk SMP, SMA, dan SMK. Dan yang terakhir, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris, kompetensi dasar yaitu semua KD, dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Baik, mungkin ini sedikit materi dari saya, dan materi selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman untuk melanjutkan materi. Shalom. Saya akan melanjutkan materi masuk C, dasar penyusunan kurikulum. Poin A, landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kelebihan publik yang dilaksanakan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Poin B, landasan empiris. Dewasa ini kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan khusus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda. Poin C, landasan filosofis.
Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Berbagai perkembangan dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia dikemas dalam konteks pendidikan. D. Konsep dasar pembelajaran dalam kurikulum. Menurut Sudjan, pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Konsep pembelajaran dalam dua pengertian, yaitu satu, pengertian kuantitatif. Penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dituntut untuk menguasai ilmu yang disampaikan kepada siswa sehingga memberikan hasil optimal. 2. Pengertian kualitatif. Upaya guru untuk memudahkan belajar siswa. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Shalom. Ya, jadi baik, di sini saya akan melanjutkan materi masuk di E, implikasi kurikulum. Dalam implementasi pembelajaran khususnya bagi guru kelas 1 sampai kelas 3 di sekolah dasar mempunyai implikasi antara lain. Yang poin pertama, 1. Implikasi bagi guru. Kurikulum 2018 memerlukan guru PPKN yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh. Mengingat harus mengintegrasikan pelajaran IPA dan IPS dalam pembelajarannya. Poin kedua, implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil ataupun klasikal. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana dan pemecahan masalah. Masuk di F, kurikulum untuk SD atau MI dalam kurung sekolah dasar kompetensi dasar atau KD. Poin pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Poin yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diurunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konteks atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Oke, baik, kita akan masuk dalam materi berikutnya. Masuk di G, kelebihan dan kelemahan kurikulum. Kelebihan kurikulum 2013. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah, konseptual, karena berfokus dan bermusyawarah pada hakikat peserta didik untuk membangunkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik
merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan memahami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Poin yang kedua, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Masuk poin yang ketiga, lebih menekankan pada pendidikan karakter selain kreatif dan inovatif. Pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Masuk poin yang keempat, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Masuk dalam kelemahan kurikulum 2013. Poin yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang bersama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Masuk poin yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diperlukan. Oke, baik, kita masuk dalam penutup. A. Kesimpulan. Di sini kami akan membuat satu kesimpulan berisi kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena kita harus tetap mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia demi menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan sebagainya dengan Pancasila demi memenuhi perkembangan zaman. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum menetapkan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Masuk di B, saran. Berdasarkan uraian yang telah ditemukan sebelum, maka pada akhir tulisan ini akan ditemukan beberapa saran. Dalam saran-saran ini terutama diarahkan kepada lembaga sekolah, guru, siswa, dan peneliti. Adapun saran-saran yang diajukan sebagai berikut. Saran yang pertama, kita sebagai calon guru harus memberi pendapat atau orang lain. Poin yang kedua, kepala sekolah agar senantiasa memberikan arahan kepada guru-guru dalam mengajar, memperhatikan kecerdasan emosional dan motivasi belajar siswa. Poin yang ketiga, bagi siswa diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran atau referensi dalam menempuh proses belajar. Oke, baik, demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.